Tes 1, 2. Salam. 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 Puji Tuhan, karena waktu telah tiba, kita akan mulai ibadah kita. Saya undang kita bagi berdiri. Kita angkat sebuah lagu. Dan yang mengikuti secara online, baik tunda dan langsung, kami ucapkan selamat bergabung. Tuhan Yesus memberkati, mohon di-share kepada sahabat dan keluarga. Mari. Kembalikanku. Saat itu, saat di mana kau menemukan diriku berluburan dosa dan noda, kau memelukku pada salib di Golgota. Kau perlihatkan lambung yang tertikam. Kau perlihatkan tubuhmu yang dihancurkan. Ku sadari semua deritamu,
kembalikan ke Tuhan pada saat itu. Kembalikan pada kasih semula. Biar ku junjung selalu korbanmu dan mengasihi kau lebih dari dan mengasihi kau lebih dari semua. Makasih Tuhan, terima kasih buat puji-pujian yang indah. Sering kami lupa akan korban-Mu bagi kami. Dan ketika Engkau mencari kami sedang berlumuran dosa, namun Engkau telah membasuh kami dengan darah-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi milik-Mu selama-lamanya. Sebagai milik-Mu, Engkau akan mempertahankan hidup kami selama di dunia ini. Tidak ada kekuatan yang mengambil kami dari tangan-Mu. Hidup kami aman dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi atas semua alam semesta, atas hidup kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Makasih Tuhan, kami serahkan semua jalannya ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada kesudahannya. Yang sedang bergegas juga tibakan dengan selamat. Kami tengking dan usir kuasa setan iblis dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan Engkau semua roh-roh jahatnya pergi dari ruangan ini, dari hati pikiran kami. Darah Yesus menguduskan, dan kami siap memuji Tuhan. Biarlah naungan-Mu, sayap-Mu melingkupi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api neraka, jiwamu mati. Tapi yang sempit, haleluya, jiwa bergoli. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api neraka, jiwamu mati. Tapi yang sempit, haleluya, jiwa bergoli. Dunia ada berapa jalan? Dua. Jalannya bagaimana? Lebar dan sempit. Ya, yang lebar menuju neraka, yang sempit menuju sorga. Tinggal pilih. Hidup itu pilihan. Kenapa orang masuk neraka? Ya pilihannya neraka. Kenapa orang masuk sorga? Pilih sorga. Pilihlah kehidupan, kata Alkitab. Engkau akan. Kita nyanyikan Ku Mendaki ke Bukit Sion. Ya, boleh berdiri ya. Mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya,
bergandeng tangan, tidak boleh siku menyiku ya. Nanti sama-sama sampai semua. Ya. Mengikut Yesus keputusan. Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tarikan, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, selamanya, salib di muka, dunia di belakang, salib di muka, dunia di belakang, salib di muka, dunia di belakang, ku maju mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tarikan, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, selamanya, 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 selamanya. Ikut Tuhan Yesus sekali untuk selama-lamanya. Segala sesuatu pasti beres dengan iman dinyanyikan ya. Apapun pergumulan kita, Tuhan bereskan semua. Boleh kita berdiri. Siapa yang menang, dia akan memperoleh semua yang di Yerusalem baru. Yesus anak domba Allah, dalam mempelai pria surga, akan menghapus air mata kita. Tenanglah kamu takut, bila hadapi cobaan, jadikan menjadi pujian kita. Percayalah pada Yesus, dalam mempelai pria surga, akan memberikanmu pertolongan. Oleh salib Yesus, dosaku telah diampuni, maut telah dikalahkannya. Tiada air mata, tiada duka cita, diganti dengan sukacita. Serahkan pada kepala yang telah berkemenangan, segala sesuatu pasti beres. Segala sesuatu, segala sesuatu pasti. Sekali lagi, segala sesuatu pasti beres. Kita berdiri. Dengan iman Tuhan pasti bereskan semua. Ya, kita bangkit berdiri, tetap kita mau dengarkan firman Tuhan. Ya. Di kayu salib aku melihat. Ku datang
Dia yang ku syariku menyangkal Tuhan waktuku dicobai firman Tuhanku abaikan berpikir manusiawi di kayu salib aku melihat segala kejahatanku olehnya Yesus menderita sana untuk selamatkanku di kayu salib aku melihat segala kejahatanku olehnya Yesus menderita sana untuk selamatkan olehnya Yesus menderita sana untuk itulah bukti kasih-Mu bagi kami. Engkau rela mati bagi kami. Allah yang sempurna, yang tidak pernah berbuat dosa, tapi dijadikan dosa karena kami. Dan lewat korban-Mu, semua dosa-dosa kami dihapuskan. Dan Engkau bukan hanya mengampuni, tapi juga melupakan semua kejahatan kami. Itulah kasih Allah yang besar bagi kami. Tibalah waktunya kami berdiam diri seperti Maria dekat kaki Tuhan untuk menerima taburan benih firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang bisa menghapus air mata kami, memberi kepada kami kekuatan baru dan kemenangan yang gilang gemilang dalam tiap pergumulan kami. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, mimbar saya serahkan pada saudara Adar Sipan. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasih oleh Tuhan. Selamat menikmati firman Tuhan. Kita akan buka kitab kita dalam Mazmur 22. Ayat yang pertama. Mazmur 22 ayat yang pertama. Sampai yang kedua saja. Demikian firman Tuhan. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, boleh 3. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang
tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Ya, cukup dulu sampai situ. Nanti Bapak, Ibu, rekan sekalian boleh baca satu pasal, karena ini panjang sekali, 32 ayat. Kita akan baca yang akan kita bahas saja hari ini. Tidak semuanya, tetapi intisari yang penting-penting saja kita akan melihat. Judulnya, Mengapa Engkau Meninggalkan Aku? Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Dari pasal-pasal sebelumnya, Daud ketika berdoa, Tuhan menjawab. Dan Daud merasa Tuhan itu dekat dengan dirinya, bahkan tidak merasa juga Daud ini ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi di pasal 22 ada ayat mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dengan cara bagaimana Daud merasa ditinggalkan oleh Allah, yaitu ketika Daud berseru, tetapi Tuhan tetap jauh dan tidak menolong. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Nah, ini suatu penderitaan yang dialami oleh Daud. Dari berbagai banyak penderitaan, salah satu penderitaan yang sangat adalah ketika seseorang itu ditinggalkan oleh Tuhan. Kalau dia dalam penderitaan tetapi tetap bersama dengan Tuhan, itu sama dengan penderitaan bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kita ditinggalkan di saat penderitaan, itu penderitaan yang sangat berat. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Jadi Daud tidak merasa tenang di pagi, siang sampai malam hari, bahkan tidak ada ketenangan. Ya, kalau orang tidak tenang, tidur pun susah. Ya, stres dan lain sebagainya. Nah, kita lihat sebenarnya keadaan Daud juga dialami oleh Yesus Kristus. Matius 27 ayat 45. Matius 27 ayat 45. Demikian firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ya. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara Ya, nyaring. kira-kira jam 3 di sanalah Tuhan merenggang nyawanya. Dia mati di atas kayu salib. Dia bukan pingsan ya. Karena banyak orang berkata Tuhan Yesus itu tidak mati. Bahkan ada yang dikatakan juga diculik oleh murid-muridnya ketika belum meninggal, diambil oleh murid-muridnya. Itu suatu kabar yang menyesatkan. Teruskan. Saya ulangi. Kira-kira jam 3 berserulah Ya, Yesus dengan kira-kira suara nyaring. jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Apa yang dikatakan? Eli, Eli, lama sabatani. Ya. Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi Tuhan Yesus juga mengalami satu ketika Allah itu seperti meninggalkan Yesus seorang diri. Dan juga bisa terjadi kepada kehidupan kita ketika kita berdoa tapi tidak dijawab oleh Tuhan. Kita berseru-seru tetapi tidak didengar oleh Tuhan. Dan ketika ada banyak permasalahan, hati kita tidak tenang. Merasa Tuhan meninggalkan kita seorang diri dalam penderitaan. Nah, kita lihat di sini, sebenarnya ini adalah jejak yang harus dialami semua orang-orang percaya. Jadi kita akan mengalami seolah-olah Tuhan meninggalkan kita seorang diri. Ya, dalam 1 Petrus 2:19 dikatakan, sebab adalah kasih karunia, boleh dibaca saja. 1 Petrus 2:19. 1 Petrus 2 ayat 19.
Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah. Ya, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah Menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Teruskan. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Ya, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik Jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, ya, dan karena kita berbuat baik, malahan kita harus menderita. maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ya, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Teruskan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Ya, ini harus kita garis bawahi. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan Ya. telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikut jejaknya. Ya, supaya kamu mengikut jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ya, jadi puncak dari pengikutan kita adalah mau menderita untuk Tuhan. Ya, kalau kita mau menderita untuk Tuhan, itu adalah suatu kasih karunia. Jadi untuk menderita pun Tuhan itu memilih. Ya. Tidak sembarangan Tuhan memilih orang yang bisa menderita. Ya, bahkan ada salah satu pengkhotbah dikatakan, kalau kita semua mati seperti murid-murid martir, ya, bisa dipastikan banyak orang-orang yang murtad. Ya, banyak orang yang tidak kuat. Ya, karena Tuhan memilih siapa yang bisa menderita untuk Dia. Ya, dengan banyak cara murid-murid itu dipanggil oleh Tuhan, tapi paling banyak itu martir, ya. Dan begitu juga kita, tidak semuanya kita itu mati secara martir. Ya, kalau misalnya kita semua diizinkan mati secara martir, puji Tuhan. Tetapi tidak semua orang bisa kuat. Ya, tidak bisa kuat. Mati untuk Tuhan. Mereka mau menderita untuk Tuhan. Karena imannya begitu kuat. Dia tidak digoncangkan oleh apapun juga, bahkan maut pun tidak bisa memisahkan kasihnya daripada Tuhan. Ya, ini kita mau juga berjanji kepada Tuhan, mengikut Tuhan sampai kematian, memisahkan kita. Seperti suami dan istri sampai kematian yang memisahkan. Ya, tapi kalau untuk Tuhan, kematian itulah yang membuat kita nanti bersekutu dengan Tuhan selama-lamanya. Jadi kita lihat di sini ada dua keadaan orang yang ditinggalkan seorang diri atau dalam penderitaan. Yang pertama adalah keadaan yang berdosa. Ya, keadaan yang berdosa mungkin karena salah memilih, ya, menderita akhirnya. Ada orang karena salah memilih pasangan menderita seumur hidupnya. Ada orang karena memilih pekerjaan dia menderita selama dia bekerja dan lain sebagainya. Mungkin karena kurang berhikmat orang bisa menderita. Karena hidup itu adalah pilihan. Mungkin salah memilih pekerjaan, salah memilih suatu, salah memilih pasangan dan lain sebagainya, bisa menderita. Dan karena meninggalkan Tuhan, ya, bisa orang menderita. Nah, ini dinamakan sedang menderita, mereka itu sedang menerima pukulan, menderita karena pukulan, ya. Dikatakan di sini orang-orang seperti di ayat yang keberapa tadi? Ayat yang ke-20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Ya, jadi karena berbuat dosa ada pukulan. Makanya jangan salahkan Tuhan. Apa yang ditabur dia akan menuai. Ya, saya pernah
ya pernah berbicaralah dengan seorang ya, karena dia ada penyakit sesuatu, dia bilang ini ujian dari Tuhan. Saya bilang ujian atau pukulan. Ya, dia baru sadar akhirnya, oh iya, karena saya menabur hal-hal yang buruk di masa lalu, akhirnya menabur di masa sekarang. Ya, menabur di masa lalu, menuai di masa sekarang. Ya, mungkin karena penyakit. Ya, kalau jantung itu sakit. Ternyata sebelum dia penyakit jantung, dia perokok berat. Nah, itu bukan ujian. Itu sama dengan apa yang ditabur, itu yang dituai. Ya. Karena masuk penjara dia. Mungkin gara-gara sesuatu hal masuk penjara. Ada orang bilang kan ini ujian. Tapi sebenarnya itu ganjaran. Ganjaran. Nah, kalau misalnya kita mau bertobat, ya Tuhan perhitungkan pertobatan itu sebagai sebuah kebenaran. Ya, makanya ketika kita menderita pukulan, kembali kepada Tuhan. Ya, ingat Yunus ya. Yunus ketika dipukul oleh Tuhan, Yunus mengakui perbuatannya. Dan Yunus diperhitungkan pertobatannya oleh Tuhan. Sekalipun dia menerima ganjaran. Ya, bahkan pengalaman Yunus juga akhirnya menjadi seperti pengalaman Tuhan. Ya, menjadi pengalaman salib. Kalau misalnya kita dalam penderitaan mau mengaku dan bertobat, Tuhan ganti pengalaman penderitaan itu menjadi pengalaman salib. Tetapi kalau kita menderita tetapi tidak bertobat, nah pengalaman itu menjadi pukulan buat dia. Tapi kalau mau bertobat, pengalaman akan menjadi pengalaman salib. Artinya pengalaman salib adalah pengalaman nanti bersama dengan Tuhan. Sekalipun itu pertamanya disebut pukulan. Ya, jadi keadaan yang pertama keadaan berdosa. Tetapi keadaan yang kedua adalah keadaan yang sedang diuji tanpa kesalahan. Ya, seperti Daud. Ya, tanpa kesalahan. Kita kembali ke Mazmur 22. Ya, mungkin tadi ada istilah yang kurang tepat. Kalau kita mendengarnya bisa mengoreksi, silakan koreksi saja dalam hati. Ya. Ya, Roh Kudus yang berbicara dalam hati kita. Kita lihat di ayat yang ke-15. Sekarang Mazmur 22 ayat yang ke-15. Ya, kita akan berbicara sekarang suasana kematian. Suasana ditinggalkan. Kita lihat apa suasana ditinggalkan atau suasana kematian. Ya, ayat yang ke-15. Boleh? Seperti air aku tercurah. Ya, seperti air aku tercurah. Dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Ya, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Ya, ini suasana di dalam kematian atau suasana ditinggalkan. Ya, kita beberapa minggu lalu mungkin sudah mendengar, kita akan lebih mendalami lagi suasana kematian. Yang pertama adalah keadaan yang sangat menderita secara tubuh. Ya, bisa juga dialami dengan sakit penyakit. Ya, sakit penyakit itu juga dialami oleh Paulus. Ya, Paulus diizinkan Tuhan ada duri dalam daging. Ya, kadang-kadang orang-orang percaya diberi satu kelemahan oleh Tuhan. Mungkin diberi satu penyakit. Penyakit Paulus itu
penyakit Paulus tidak bisa disembuhkan. Ya, bahkan duri itu Paulus berdoa kepada Tuhan supaya duri itu supaya dihilangkan. Tapi Tuhan berkehendak lain. Duri itu tetap ada dalam dirinya, atau sekarang itu adalah penyakit ya. Penyakit tetap ada supaya Paulus ketika dalam kesombongan, ya Tuhan ingatkan lewat penyakit. Tuhan ingatkan lewat penyakit supaya Paulus langsung kembali kepada Tuhan lewat penyakit itu. Dan penyakit itu dirasa oleh Paulus itu sangat menyakitkan. Sehingga Paulus akhirnya dari penyakit itu dia merasakan kelemahan. Kelemahan yang membuat dia semakin mengandalkan Tuhan. Ya. Kalau penyakit diizinkan oleh Tuhan, mungkin sampai tidak disembuhkan oleh Tuhan. Itu kasih karunia dari Tuhan. Puji Tuhan kalau Tuhan bisa menarik penyakit itu. Tapi kita lihat Paulus tetap dan terus berharap, berdoa kepada Tuhan, tetapi tidak disembuhkan. Ya, ini kasus yang lain ya. Mudah-mudahan kita ketika berdoa kepada Tuhan, Tuhan mengangkat segala penyakit kita. Tetapi penyakit itu ada supaya kita semakin mengandalkan Tuhan. Kalau penyakit cuman itu ya, bersin. Ada nggak kira-kira berdoa, Tuhan tolong sembuhkan penyakit flu saya. Saya rasa jarang sekali ya. Apalagi sakit perut mungkin ya. Penyakit gatal-gatal. Itu penyakit-penyakit ringan. Kadang-kadang kita lupa berdoa. Tapi kalau penyakit berat, ya puasa pun kita mau ya. Untuk bisa Tuhan mengangkat penyakit ini. Nah, kita lihat itu secara tubuh. Tapi tulang terlepas dari sendi, ya kalau dalam pengajaran tubuh Kristus, artinya tidak ada sesama yang dekat atau mau mendekat kepada kita. Coba kalau kita punya anggota badan ini, salah satu saja yang terlepas. Ya, salah satu yang terlepas di sini artinya tidak ada yang mau mendekat seperti Ayub 19 ayat 16. Ya, Ayub mengalami ujian, pengalaman salib, seperti ditinggalkan Tuhan. Ayub 19 ayat 16. Kalau aku memanggil budakku, Iya, kalau aku memanggil budakku, ia tidak menyahut. ia tidak menyahut. Ya, kalau punya hamba, Ayub ini ketika memanggil budaknya, dia tidak menyahut. Terus? Aku harus membujuknya dengan kata-kata manis. Iya. Ayo datang ke sini, naik gaji. Wah, baru kan orang bisa datang. Tapi ini budak ini tidak mau mendekat kepada Ayub. Karena apa? Sudah tidak lagi punya apa-apa Ayub ini. Kalau punya uang yakin saya, budak ini pasti mendekat. Ya, tapi Ayub nol. Semua habis. Ya, teruskan. Napasku menimbulkan rasa jijik kepada istri. Iya, napas pun menimbulkan rasa jijik kepada istriku. Ya, bukan berarti di sini semua suami nggak mau sikat gigi ya. Tapi ini memang keadaan Ayub ini sangat memuakan bagi istrinya. Ya, sudah bau, kotor, penyakitan. Ya, siapa yang mau mendekat? Terus? Dan bauku memualkan saudara-saudara sekandungnya. Ya, tidak ada yang mau mendekat. Nah, jadi pengalaman salib ini adalah pengalaman serba salah buat kita. Ya, teman-teman tidak ada yang mau mendekat, saudara tidak ada yang mau mendekat, budak pun dipanggil tidak ada yang mau menyahut, bahkan pasangan kita pun bisa menjauh. Ya. Seperti Ayub. Ya, mudah-mudahan tidak ada pengalaman seperti ini ya.
Ini pengalaman cukup Ayub saja seorang diri. Tapi kalau diizinkan Tuhan, ini pengalaman salib. Teruskan boleh? Bahkan kanak-kanak pun menghina aku. Ya. Kalau aku mau berdiri, mereka mengejek aku. Ya. Semua teman karibku merasa muak terhadap aku. Ya. Dan mereka yang kukasihi berbalik melawan aku. Ya, semua yang dikasihi berbalik melawan aku. Terus? Tulangku melekat pada kulit dan dagingku. Dan hanya gusiku yang tinggal padaku. Ya, habis semua. Gigi pun habis. Tinggal gusi. Bayangkan ya, penderitaan yang dialami oleh Ayub. Saya tidak tahu apakah Ayub ketika dipulihkan giginya itu ada lagi atau tidak. Ya, tapi Tuhan bisa membuat mujizat. Ya, buat apa kita punya makanan enak tapi gigi itu tidak ada. Apalagi dulu tidak ada dokter gigi ya. Dulu tidak ada dokter gigi. Kalau udah ompong aja. Ya, tidak ada istilahnya gigi palsu waktu zaman dulu. Nah, kita lihat di sini Ayub ditinggalkan. Murid-murid juga ketika Tuhan Yesus disalibkan semua meninggalkan. Ya, tidak ada yang mau mengaku, saya ini murid Tuhan, tidak ada yang mau mengaku. Bahkan Petrus pun menyangkal Tuhan. Yohanes muridnya dikasih kabur. Ya, ketika ada ahli-ahli Taurat dan lain sebagainya. Nah, kita harus punya sikap yang baik ketika kita ditinggalkan oleh banyak orang. Ya, jadi jangan andalkan manusia. Akhirnya kita akan kecewa. Ya. Jangan tinggalkan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Tapi juga jangan andalkan manusia. Semua akan membuat kita kecewa. Bahkan kita nanti bisa kecewa sama Tuhan. Ya, kalau orang-orang di sekitar kita meninggalkan kita. Yang kedua sekarang suasana kematian. Ya, suasana kematian boleh kembali ke Mazmur 22. Suasana kematian Mazmur 22 ayat yang 16, ayat 16. Ya. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Ya. Dan dalam debu maut kuletakkan aku. Ya, ini pengalaman salib. Dan Tuhan bisa izinkan kita mengalami pengalaman salib. Yang kedua, kekuatan kita seperti beling. Ya, cukup dulu sampai itu. Kekuatan kita seperti beling atau tembikar. Ya, kalau tembikar itu adalah kalau zaman dulu saya rasa belum ada seperti gelas sekarang ya. Kalau dulu terbuat dari tanah liat. Nah, kalau tanah liat itu jatuh pasti hancur berserakan, betul ya? Nah, kalau sudah hancur berserakan, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh manusia? Dibuang. Ya, karena tidak ada satu bagian pun yang bisa kita gunakan. Lebih baik kita ganti dengan yang baru. Tapi prinsipnya Tuhan tidak semacam itu. Nah, jadi Tuhan itu punya prinsip ketika kita seperti beling, tembikar, atau pecahan dari beling, periuk, Tuhan itu bisa mengangkatnya kembali menjadi bentuk yang baru. Nah, jadi kekuatan kering seperti beling atau tembikar, itu adalah kekuatan yang sebenarnya tidak ada lagi. Sangat-sangat lemah. Jadi yang kedua, bagaimana suasana maut? Yaitu kekuatan kita seperti pecahan-pecahan yang harus dibuang dan tidak bisa dipakai lagi. Ya, saya punya teman waktu di Subang, ya, keadaannya itu seperti kulit pembalut tulang. Ya, benar-benar tidak ada dagingnya sama sekali di tangannya. Ya, saya benar-benar melihat kalau orang sudah
seperti itu, untuk duduk pun susah dia. Untuk berdiri pun susah. Untuk kemana-mana tidak ada kekuatan. Itulah dimana saat kita mengalami kekuatan yang sangat lemah. Ya. Seperti Paulus tadi. Nah, Tuhan izinkan supaya kita lebih mengandalkan Tuhan. Ya, boleh kita baca di dalam Yeskiel 37 ayat 1 sampai yang ketiga. Yeskiel 37 ayat 1 sampai yang ketiga. Ini tulang-tulang kering. Seperti tembikar yang harus dibuang. Yeskiel 37 ayat 1 sampai yang 3. Kebangkitan Israel. Ya. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Ya, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya. Dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Ya. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ya, jadi keadaan tulang-tulang ini seperti di tengah-tengah lembah. Ya, kalau sudah lembah, biasanya ada di ujung, ada lebih dekat ke ujung itu masih tinggi. Tapi kalau di tengah-tengah lembah itu keadaan yang paling rendah sekali. Ya, di situ letak di mana tulang-tulang kering berada. Terus? Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Iya, ternyata tulang-tulang kering. Begitu banyak. Nah, ini menandakan banyak orang-orang yang sudah di dalam lembah seperti tulang kering. Ya, banyak keadaan orang-orang di luar Tuhan. Bahkan tidak mustahil juga orang-orang yang di dalam Tuhan seperti tidak ada pengharapan, seperti tulang-tulang kering. Ketika berkeliling sungguh amat banyak di lembah itu. Teruskan ayat yang Yeskiel 37 ayat yang kedua. Dua. Saya ulangi, ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Ya. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Tulang-tulang itu amat kering. Teruskan. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali? Ya. Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Ya, sampai Yeskiel pun berkata, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya. Di sini secara manusia Yeskiel tidak mungkin. Ya, kalau Yeskiel bisa menjawab, Tuhan pasti bisa menghidupkan. Ya, tapi dengan kata-kata yang seperti pesimis di sini ya. Ya, tetapi dia punya keyakinan juga Tuhan memiliki kuasa. Apa yang Yeskiel katakan, ya Tuhan Allah, hanya Engkau yang mengetahuinya. Secara manusia tidak bisa lagi tulang-tulang dihidupkan kembali, dan tidak ada pernah kita lihat tulang-tulang bisa kembali, bisa ada urat-urat, ada daging hidup kembali, tidak pernah Yeskiel melihat. Tetapi Yeskiel percaya bahwa Tuhanlah yang mengetahuinya. Boleh dilanjutkan? Lalu firman-Nya kepadaku, Ya. berbuatlah mengenai tulang-tulang ini. Ya, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering. Ya, hai tulang-tulang kering. Hai periuk. Ya, beling yang tidak ada harganya, yang harus dibuang. Seperti tulang-tulang ini juga tidak ada lagi harganya. Teruskan. Dengarlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Terus. Beginilah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah. Kepada tulang-tulang ini. Ya. Aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Ya. Hanya dengan berfirman,
tulang-tulang ini bisa hidup dan tulang-tulang pun bisa mendengar. Ya, teruskan. Aku akan memberi urat-urat kepadamu Ya, dan menumbuhkan daging padamu. ya, ada pengharapan lagi terus. Aku akan menutupi kamu dengan kulit Ya, aku akan menutupi kamu dengan kulit bukan Dan- lagi tulang. dan lagi, ya. memberikan kamu nafas hidup. Ya. Terus Supaya kamu hidup kembali supaya kamu hidup kembali. dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ya. Boleh ayat 7? Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Ya. Dan segera sesudah aku Dan bernubuat, segera sudah ada nubuat atau firman, teruskan. Kedengaran. kedengaranlah suara. Ya, kedengaranlah suara. Nah, inilah yang ingin Tuhan lihat ketika Tuhan berfirman kepada tulang-tulang kering. Orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Di sini kedengaranlah suara. Suara apa kita lihat? Sungguh suatu suara berderak-derak Ya. dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Ya, jadi yang harus kita lihat di sini tulang-tulang itu kembali kepada tulang-tulang yang lain ini. Nah, yang ingin Tuhan lihat di sini kita harus kembali. Kalau misalnya ada permasalahan dengan saudara, kembali. Jangan lepas. Ya. Dengan kalau kita punya suami, kembali kepada suami. Kalau kita punya istri, kembali kepada istri. Ya, tulang tangan, ya, kembali. Akhirnya ke tubuh, semua kembali. Teruskan? Sedang aku mengamat-ngamatnya. Ya, Saya ulangi. Sedang aku mengamatinya. ya, Lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. ya. Lebih dahulu tulang-tulang itu harus bertemu satu dengan yang lain. Nah, ini ya seperti beberapa waktu kita mendengar bagaimana doa itu berkuasa kalau ada hubungan kita dengan sama baik. Ya. Nah, ini juga Tuhan ingin gambarkan kalau ada firman Tuhan kembali. Satu dengan yang lain tulang-tulang itu kembali. Baru setelah itu ada urat-urat. Ada daging. Terus Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. ya, kulit sudah menutupi tetapi belum bernapas. Terus Maka firman-Nya kepadaku, maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. ya, bernubuatlah kepada napas hidup itu, Bernubuatlah, hai anak manusia, ya. dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, Ya, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. jadi napas hidup itu adalah Roh Kudus yang bisa menghidupkan jiwa-jiwa yang mati. Pengharapan-pengharapan yang hilang hanya dengan Roh Kudus. Persekutuan kita dengan Roh Kudus membuat kita akan hidup. Ada amin? Ya, terlebih dulu kita hubungan tulang dengan tulang harus kembali. Ya, ini diingatkan kepada kita semua. Kalau mungkin ada hubungan yang kurang baik kepada sama kita, kepada saudara, kepada istri atau suami, kembalilah. Baru setelah kembali ada urat, ada daging, nanti ada napas hidup. Ya, itu yang kedua. Bagaimana suasana kematian yaitu seperti tulang kering. Sekarang yang ketiga, ayat 17 dari Mazmur 22. Mazmur 22. Ayat yang ke-17. Mazmur 22 ayat 17. Sebab demikian firman Tuhan, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk
tangan dan kakiku. Ya, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton. Mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Ya, jadi suasana ditinggalkan oleh Tuhan. Yang ketiga adalah seperti di sini katakan, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Nah, ini seperti domba sembelihan. Ya, kalau domba itu memang 4 kakinya, tidak ada tangannya ya. Tapi di sini dikatakan tangan dan kaki. Ya, seperti domba sembelihan itu kalau kita lihat seperti ditanduk, kaki dan tangan diikat, ya, ditanduk. Ya, keadaan kita hanya seperti domba sembelihan. Tuhan pun seperti domba sembelihan. Kaki dan tangan ditusuk. Nah, di sini artinya buat kita harus ingat bahwa bahaya maut itu ada di sepanjang hari. Ya. Di dalam Roma 8 ayat 34 dikatakan Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ya, memang ayat ini sangat cocok sekali diterapkan pada gereja Tuhan ujian awal. Ya, di mana murid-murid ketika mereka mempertahankan iman mereka, seperti Stefanus. Stefanus mempertahankan iman, dirajam. Murid-murid mempertahankan iman. Ada yang digoreng, ada yang ditusuk. Bahkan saya ingat Thomas itu ditusuk lambungnya. Ada yang diarak-arak oleh kuda sampai mati. Itulah murid-murid dan banyak orang-orang percaya pada zaman gereja hujan awal. Ya, sekarang yang keempat menghadapi cercaan seperti anjing dikatakan tadi ya. Ya, Simei dan Daud. Boleh baca di 2 Samuel 16 ayat yang kelima. 2 Samuel 16 ayat yang kelima. Jadi yang keempat, orang-orang yang menghadapi salib ditinggalkan oleh Tuhan. Mereka menghadapi cercaan, dihina, diejek, diolok-olok seperti Tuhan Yesus dan Daud. Demikian firman Tuhan. Ya. Simei mengutuki Daud. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Terus? Daud dan semua pegawai raja Daud dilemparinya dengan batu. Ya, dilempari dengan batu, dikutuk, dijelek-jelekan. Itu yang dialami oleh Daud. Dialami juga oleh Tuhan. Ya, bayangkan Tuhan diolok-olok. Katanya Tuhan, coba turun dari kayu salib. Ya. Dia yang bisa menyelamatkan orang, tetapi dirinya tidak bisa diselamatkan dirinya sendiri. Ejek-ejek. Ya, begitulah juga orang benar. Ketika kita mungkin dipersalahkan. Dipersalahkan masih mending ya. Tapi ketika setelah dipersalahkan kita diejek-ejek. Wah, sampai dibawa semua perkataan yang tidak baik. Ya. Sempat gereja ini juga dibilang sarang narkoba katanya. Puji Tuhan saya bilang. Ya, guru saya sering bilang kalau misalnya ada yang mengejek, Tuhan bisa menggantikannya jadi berkat. Wah, sarang penyamun atau apa. Ya.
Jadi kalau sudah diejek, kita lihat seperti Daud. Sikap yang terbaik itu tidak membalasnya dengan mencaci maki. Seperti Tuhan Yesus juga. Kalau kita membalas dengan mencaci maki, Tuhan nilai pengalaman salib itu bukan menjadi kebenaran. Malah menjadi kutuk juga buat kita kalau kita sama-sama mengutuk. Tetapi kalau kita tidak membalas dengan mencaci maki, tidak membalas dengan mengutuk, kita harus menyerahkan kepada Tuhan Yesus, hakim yang adil. Ya, biarlah Tuhan yang berbuat, tetapi kita doakan dengan penuh kasih. Jangan doakan juga dengan kutuk, salah. Ya, Tuhan, biarlah dia bangkrut misalnya ya. Biarlah anaknya apalah. Kadang-kadang kita tidak doa kepada Tuhan, tapi ada harapan dalam hati kita supaya orang lain yang menjelek-jelekan kita lebih jelek dibandingkan kita keadaannya. Nah, jadi tetap kita doakan yang terbaik. Terutama kita selalu berkata seperti Tuhan Yesus, Tuhan ampunilah dia sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Itulah yang terbaik ya buat kita ketika kita dijelek-jelekan. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, membagi pakaian. Artinya ditelanjangi atau dipermalukan. Nah, itulah orang-orang yang berada di kaki salib Tuhan. Ya, yang merasakan bagaimana penderitaan, terutama penderitaan ketika mengikut Tuhan. Mungkin kita dibiarkan sendiri, seperti Tuhan meninggalkan kita sampai seperti itu. Semua orang-orang meninggalkan kita. Ya. Semua menjelek-jelekan kita. Semua menelanjangi dan mempermalukan kita. Ya. Nah, kita akan lihat sebuah pertanyaan besar. Mengapa Tuhan izinkan kita mengalami pengalaman seorang diri? Ya. Apakah itu pengalaman yang tidak baik? Ataukah itu pengalaman yang baik buat kita? Mengapa Tuhan izinkan kita mengalami pengalaman salib atau seorang diri? Yang pertama, saat Mazmur 136 ayat yang keempat. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mengerti. Mazmur 136 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Iya. Mengapa Tuhan izinkan kita mengalami pengalaman seorang diri? Jawabannya yang pertama adalah supaya kita bisa bertemu Yesus. Dia yang seorang diri melakukan keajaiban. Cukup dia seorang diri. Ya. Kira-kira Tuhan bisa nggak melakukan perbuatan ajaib tanpa campur tangan manusia? Bisa. Sangat bisa, sangat dapat. Nah, kita kalau lihat ayat ini, jangan lagi andalkan manusia. Cukup dia seorang diri. Pertolongan memang Tuhan berikan dengan berbagai macam cara. Bisa dari manusia, tapi kadang-kadang manusia yang kita tidak harapkan, itulah yang menolong kita. Itu dari Tuhan. Sebaliknya, orang yang kita harapkan menolong kita, malah menjauhi kita. Nah, makanya kalau kita ditinggalkan seperti seorang diri, kembalilah. Lihat dia seorang diri. Kepada dia yang seorang diri, apa yang dia akan perbuat? Melakukan keajaiban besar. Sampai kita menyadari bahwa hanya Tuhan yang bisa melakukan keajaiban. Sehingga kita tidak lagi mengandalkan yang lain. Yaitu yang pertama. Yang kedua,
Yesaya 60. Kembali dulu ke Mazmur. Yang kedua, mengapa kita diizinkan Tuhan seorang diri? Yang kedua dalam Mazmur yang ke-22. Mazmur yang ke-22 tadi ayat yang 7. Ayat yang 7. Mazmur 22 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Ya. Celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Ya. Cukup dulu sampai di situ. Nah, ketika kita mengalami peristiwa mungkin, kalau kita ditinggalkan seorang diri, kita lihat seperti Daud. Daud ini akhirnya menyadari dirinya hanya seperti ulat saja. Ya, kalau saya rasa ulat ini binatang yang sama sekali menjadi parasit atau hal-hal yang tidak baik ya kalau ulat. Apa artinya ulat dalam Yesaya 66 ayat 24? Yesaya 66 ayat 24 dikatakan, Yesaya 66 ayat 24, mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. ya, Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati, ya, dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. ya. Jadi ulat ini gambaran dari kehidupan yang tidak berguna. Dan gambaran di sini dikatakan ulat ini gambaran dari pemberontak. Ya, di satu sisi kita menyadari bahwa kita kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Tetapi di sisi yang lain kita juga harus menyadari bahwa kita itu hanya si pemberontak. Ya, kalau saya mendengar penjelasan ini akhirnya menyadari ternyata kita tidak lebih jauh dari ulat. Ya, si pemberontak. Kalau Bapak Gembala sering bertanya, berapa kali kita berbuat dosa? Sering. Tapi saya akan ganti, berapa kali kita memberontak kepada Tuhan? Ya. Bukan hanya orang berdosa, kita selain orang berdosa, sebenarnya kata-kata yang mungkin kurang enak di telinga adalah kita adalah si pemberontak. Si pemberontak, ulat. Ya, kita harus sadar bahwa ulat ini sangat cukup layak untuk binasa. Si pemberontak itu sangat cukup layak untuk binasa. Tetapi Tuhan ternyata memperhatikan si pemberontak seperti kita. Daud ternyata mengakui, ya, saya hanya si pemberontak, ulat yang hanya harusnya dibakar di api neraka bersama si pemberontak ulat-ulat itu. Ya. Tapi kita menyadari bahwa kita hanya si pemberontak supaya kita jangan lupa diri. Ya, Paulus dikatakan aku seorang yang ganas, si pemberontak. Bahkan kalau ada orang berdosa, Paulus bisa mengakui bahwa saya lebih berdosa dibandingkan engkau. Ya, itu dikatakan oleh Paulus, saya paling berdosa. Supaya apa? Supaya mereka yang hidup dalam jurang apapun dalamnya, ya, dia bisa mengingat kembali tali apa yang pernah mengangkat dirinya. Ya, kalau kita punya sumur 20 meter, hanya tali 20 meter yang bisa, ya kurang lebih 20 meter lah ya. Kalau misalnya orang lebih tinggi ya, kita gampangkan saja. Ya, jadi hanya yang 20 meter tali yang bisa mengangkatnya.
10 meter tidak bisa. Pertanyaannya seberapa dalam, seberapa besar dosa kita. Ya. Sebenarnya kita sudah diangkat oleh Tuhan. Ada amin? Sudah Tuhan angkat. Nah, kadang-kadang kita setelah diangkat, lupa tali mana yang pernah mengangkat kita. Siapa yang mengangkat kita? Nah, oleh sebab itu kita jangan lupa, kita hanya si pemberontak. Seperti Paulus, dia tidak pernah lupa apa yang telah Tuhan perbuat. Bahkan dia tahu bagaimana begitu dalam, begitu gelap dosa yang dilakukan oleh Paulus kepada Tuhan. Ya, bukan berarti kita asal melupakan seperti itu. Tetapi kita harus mengingat, supaya kita juga mengingat kasih-Nya yang begitu besar. Ya, jadi kita harus selalu ingat ulat. Ya, kalau Daud ulat, kalau Yakub seperti cacing. Ya. Pada saat kapan Yakub mengakui dirinya cacing? Bukan saat dia diberkati, bukan. Ya, bukan saat dia punya Rahel, punya Lea, punya banyak keturunan, tidak. Tetapi ketika menghadapi Esau, dia dengan sangat getar. Ya, takut. Ya. Dia bergumul bersama dengan Tuhan, aku hanya seperti cacing saja. Nah, jadi itu yang kedua. Mengapa Tuhan izinkan kita mengalami pengalaman seorang diri? Pertama tadi, supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan yang seorang diri, tergantung di atas kayu salib. Disitulah Tuhan bisa melakukan keajaiban. Dan yang kedua, kita bisa menyadari bahwa kita hanya si pemberontak. Supaya kita tahu Tuhan pernah menyelamatkan kita. Tuhan pernah menarik kita dari lumpur dosa. Dan yang ketiga, tujuan utama seperti Yesus mati di atas kayu salib adalah supaya ada keubahan, ya, keubahan tubuh. Sekarang keubahan hidup, ya. Jadi kalau ada penderitaan pengalaman salib, Tuhan ingin lihat ada buah dari penderitaan itu. Jangan sampai dari penderitaan kita tidak menghasilkan buah. Ya, jadi Tuhan ingin lihat dari penderitaan itu ada buah. Ya. Ayat terakhir saja, Galatia 4 ayat yang ke-19. Ini buah. Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, Ya. karena kamu aku menderita sakit bersalin. Ya, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Iya. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Cukup dulu sampai situ. Ya, jadi pengalaman penderitaan, tujuan puncaknya adalah sampai kita berbuah. Memang seperti sakit bersalin. Kalau mungkin dikatakan sakit bersalin, laki-laki tidak bisa tahu ya, mengalaminya. Hanya perempuan saja. Ya. Walaupun sekarang banyak caranya perempuan bersalin. Yang paling enak katanya disesar. Tapi tetap ada sakitnya juga. Ketika disesar ada luka-luka. Ya, sakit bersalin. Ya, mungkin ada rupa Allah yang kurang dalam diri kita. Rupa Kristus mungkin masih samar dalam kehidupan kita. Makanya supaya menjadi nyata harus disertai dengan penderitaan. Ya, mungkin dulu yang emosi. Ketika mengalami penderitaan, sekarang jadi
penyabar. Ya, mungkin dulu pendendam, sekarang jadi peramah. Ya, mungkin dulu kita tidak pernah berdoa, sekarang makin berserah, sering berdoa. Ya, mungkin dulu tidak pernah mengandalkan Tuhan, tetapi ketika ada pengalaman seperti ini, bisa lebih mengandalkan Tuhan. Banyak cara Tuhan bisa mengubahkan kita. Salah satunya dengan Tuhan meninggalkan kita seolah-olah seorang diri. Seperti tidak didengar doa, seperti ditinggalkan, bahkan sekitar kita menjauh, mungkin diberi penyakit, mungkin seperti duri dan lain sebagainya. Ya, tapi yang paling penting sebenarnya Tuhan itu peduli kepada kita. Itu hanya seolah-olah saja. Tuhan bisa melakukan keajaiban. Ya, Tuhan sebenarnya tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Seperti Yesus juga, dia tidak ditinggalkan. Hanya sementara saja. Jangan bersikap yang di luar firman Tuhan, tetapi bersikaplah kita ketika dalam seorang diri semakin mendekat kepada Tuhan. Ya, Tuhan mempedulikan kehidupan kita. Kita nyanyikan Allah mengerti, Allah peduli. Saya undang Bapak Gembala untuk ke depan. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan
Lembut sekali, lembut. Sering kita mengalami seorang diri menghadapi persoalan, kesulitan, sakit, penyakit. Seolah-olah kita yang seorang diri sudah lemah, tak punya pengetahuan, modal, tidak punya kuasa. Kita seorang diri. Tapi ingatlah, janjinya sebenarnya adalah penyertaan. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak meninggalkan. Dia ada untuk menolong kita. Dia ada untuk menolong kita. Di semua kesulitan yang kita hadapi. Dalam perjalanan hidup yang banyak liku-liku, banyak kesukaran kita hadapi. Tapi yakinlah, orang benar diselamatkan dari kesukaran. Diselamatkan dari kesukaran. Dan dia tidak pernah gagal menolong. Sehingga kita berkata benar-benar akhirnya saya bebas dari kesukaran. Keluar dari kesukaran. Haleluya. Mari. Yang mau didoakan, angkat tangan kananmu, tangan kirimu taruh pada dadamu. Hamba berdoa buat anak-anak. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau bersama dengan kami. Ulurkanlah tanganmu Tuhan. Jamalah setiap pribadi. Biarlah segala beban berat Engkau angkat Tuhan. Biarlah segala kebimbangan, keraguan-raguan Kau hilangkan dari mereka. Yakinkan mereka bahwa Tuhan sanggup menolong kami. Tuhan mampu menolong kami. Melakukan keajaiban Tuhan. Hari ini kami alami keajaiban dari Tuhan. Kami pulang dengan damai. Ketika kami berdoa, Engkau nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengalami pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan firman air kehidupan, ya. Kita jalankan sekali persembahan. Oleh korban Kristus, Oleh darah kudus, hanya kasih Yesus yang selamatkan kita. Korban yang pindahkan diri.
kita untuk menjadi tubuh Kristus yang terdiri dari banyak anggota. Dia kepala, kitalah tubuhnya. Ya, sebagai warta jemaat, ya ada laporan. Ya, laporan keuangan. Ya. Udah, ya terima kasih buat laporannya ya. Ya nanti setelah ini sekolah minggu ya. Nah, sekolah minggu, jadi Selasa doa, Rebo pendalaman kitab. Oh, hari Rebo tidak ada ya, ada apa namanya teh? Ada apa? Pemilu ya, Rebo tidak ada ya. Ada pemilu ya. Sabtu ada, ibadah minggu depan kita ada ya. Mari kita tutup dalam doa. Kita tutup dalam doa, kita doakan mereka yang kurang sehat ya. Ya, kita berdoa buat yang sakit. Ya, Mama Ibu Lydia juga. Ya, Nenek Romando yang perempuan. Opung Romando perempuan, bapaknya Pian, ya kita doakan juga ibu hamil, ya dan juga ya mereka yang sedang bergumul untuk pekerjaan dan masa depan keluarga. Kita berdoa. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang sakit Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu kami saling mendoakan. Doa orang benar sangat besar kuasanya jika yakin didoakan. Bisa melakukan mukjizat, bahkan iman sebesar biji sesawi. Bisa memindahkan gunung masalah yang besar yang sudah menggunung. Dengan iman kami bisa pindahkan. Karena itu kami berdoa, tolonglah anak-anak-Mu supaya Engkau melakukan keajaiban seorang diri. Kami berdoa Tuhan supaya Ibu Lydia juga Engkau sembuhkan, Mama dari Ibu Lydia juga Engkau sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Opung Romando perempuan sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Bapaknya Pian juga Engkau menyembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Juga Mama Yaspis, ya, Kau sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Ibu hamil juga kami doakan supaya bayi dalam kandungan berkembang dengan baik dan bisa lahir dengan selamat dan segala yang dibutuhkan Engkau mencukupinya. Terima kasih Tuhan, dan juga kami berdoa supaya lawatan-Mu terjadi atas kami semua. Bangsa dan negara kami akan menghadapi pemilu. Biarlah kami berdoa bahwa yang terpilih adalah pilihan Tuhan, yang terbaik untuk bangsa ini. Sebab tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah turun berkat-Mu atas bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat pemerintahan yang ada sekarang, dari Bapak Presiden kami Joko Widodo, Pak Maruf Amin, seluruh gubernur di Indonesia, kepala daerah tingkat 2, wali kota, bupati, muspika, kecamatan, kepala desa, lurah, tingkat RW dan RT. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan bangsa kami. Itu adalah perintah Tuhan supaya kami mendoakan pemerintahan yang ada. Mereka bisa menjalankan amanat dengan baik, dengan adil. Terima kasih. Dan sekarang saudaraku, arahkanlah pandangan-Mu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang indah dan manis di dalam Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.